Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, 5 pilar membangun masyarakat Islam yang sebenarnya. Yang pertama adalah dengan fondasi tauhid. Sebab hidup manusia harus berdasar tauhid. Kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat tahrir, pembebasan dari menyembah makhluk, menjadi abdi manusia menuju hamba dan abdi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah secara konsis dengan beberapa tahapan. Yang pertama, mengingkari sebelum meyakini. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim." Barang siapa yang ingkar kepada taghut, menjadi abdi manusia, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi tahapan mengingkari sebelum meyakini ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada Allah dengan penuh keyakinan. Yang ketiga, deklarasikan kehidupan yang dituntunkan Al-Quran dengan kata kul. Seperti yang terkait dengan keimanan kita, kul huwallahu ahad. Kita harus berani mengatakan Dia Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempat kita berlindung, tempat bersandar dari seluruh kehidupan. Bukan kita meyakini manusia yang kita takuti di dalam kehidupan ini. Kemudian berusaha menerjemahkan keyakinan kita menjadi konkret. Sebagaimana pada Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sehingga ketika kita berbuat baik kepada semua orang, bukan karena orang itu yang baik kepada kita, tapi yakini bahwa Allah yang banyak berbuat baik kepada kita dan yang bisa memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah kita lakukan. Kemudian mengambil ukuran baik dan buruk, terkutuk dan tercela, itu bukan ukuran dirinya sendiri, tapi ukuran itu adalah ukuran agama yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Karena masyarakat yang fondasinya lemah, itu biasanya umurnya tidak panjang. Kalau kita melihat pada firman Allah surat Al-Ankabut ayat 41, Allah memberikan perumpamaan orang yang tauhidnya lemah. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kama salil ankabut
ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Kemudian yang kedua, sistem nilai moral yang benar berdasarkan wahyu ilahi. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan yang fungsinya sebagai hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, sebagai petunjuk yang akan mengarahkan manusia dan akan memberikan penjelasan dan juga akan memberikan berkaitan dengan mana yang benar dan mana yang salah. Karena masyarakat sekarang sudah banyak berubah dari petunjuk Al-Quran, seperti perkawinan sejenis, aborsi diberi kebebasan tanpa dilakukan syarat-syarat diperbolehkannya aborsi. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Tabrani, arba'atun yusbihuna fi ghadabillahi wa yumsuna fi sakhatillah. Qila man hum ya Rasulallahi? Ada 4 kelompok orang yang pada pagi dan petang hari dimurkai Allah. Para sahabat lalu bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Qala al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa. Laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Walladhi ya'til bahimata walladhi ya'til zakara, yakni al-liwat. Orang yang menyetubuhi hewan dan orang yang melakukan homoseks, yang dikenal dengan liwat, sebagaimana umatnya Nabi Lut alaihi salam yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, melakukan amal solih yang sebanyak-banyaknya yang didasarkan pada akidah atau keyakinan serta nilai-nilai moral yang benar agar tidak menjadi hampa, sebagaimana doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam pada surat An-Naml ayat 19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Kemudian yang keempat, keadilan, harus ada keseimbangan yang simetris, sebagaimana firman Allah pada Quran surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Berlaku adil dengan berbuat baik, yang pertama adalah pada keluarga terdekatnya. Sekarang banyak orang yang begitu menjadi orang yang loman tapi kepada orang lain. Nah, ini adalah sikap ketidakadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, jadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi ada tanda-tanda bahwa kemungkaran malah ditegakkan. Wal baghi, dan permusuhan. Jadi memang satu sama lain tidak bisa sama pada cara pandangnya, pada pilihan dan lain sebagainya. Namun bagaimana cegah permusuhan di antara umat Islam itu, karena itu akan menghancurkan. Sebagaimana contoh-contoh di dalam Al-Quran yang terjadi pada umat-umat para nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adil di sini, kalau diumpamakan pohon dipangkas separuh, maka akan hilang keseimbangannya. Semua orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan bagi semua orang diminta apa yang menjadi kewajibannya. Andaikan semua orang telah melaksanakan kewajibannya, maka hak dari yang lain tentunya akan terpenuhi. Jika suami istri melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah, maka hak suami, hak istri akan terpenuhi. Begitu pula jika para orang tua dan anak melaksanakan kewajibannya, maka hak anak, hak orang tua juga terpenuhi. Apabila para pemimpin melaksanakan kewajibannya, rakyatnya melaksanakan kewajibannya, maka semua haknya tentunya akan terpenuhi. Yang kelima adalah memiliki kecenderungan untuk tidak putus-putusnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan iman dan ilmu, maka derajat manusia akan ada perubahan di dalam sikap-sikapnya, karena ayat ini diawali dengan tafassahu fil majalis, berlapang di dalam urusan majlis. Artinya di dalam kita bermasyarakat, maka satu sama lain hendaknya saling melapangkan, sehingga tampilan orang yang diberi iman dan ilmu itu berbeda, sehingga ilmu salah satu kunci pembangunan kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Maka apapun yang akan kita lakukan, mau menjadi kepala rumah tangga, kepala kampung, kepala desa, kepala negara, maka pengetahuan yang dilandasi dengan keimanan. Karena betapa banyak orang yang berilmu ketika tidak beriman, maka ilmunya digunakan untuk melakukan kerusakan di muka bumi.
Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, itulah 5 pilar yang dapat mengembalikan masyarakat yang kita sebagai umat Islam itu berada di masyarakat itu. Maka mari yang beragama Islam kuatkan tauhid kita. Kemudian jangan lemah, karena Allah telah memberikan gambaran orang yang imannya lemah itu seperti rumah laba-laba. Jadi ada angin sedikit aja sudah hancur. Kemudian sistem nilai moral kita harus membangun secara benar, melakukan amal solih, berfastabiqul khairat di dalam beramal solih, bukan saling tipu, saling membohongi, saling intimidasi antara satu dengan yang lainnya, tapi saling berlomba untuk melakukan amal solih. Kemudian keadilan harus diterapkan mulai dari adil pada diri kita sendiri, adil pada Allah, tempatkan Allah sebagai satu-satunya yang paling penting yang kita jadikan rujukan di dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan di dalam masyarakat ini. Kemudian memiliki kecenderungan untuk senantiasa meningkatkan pemahaman kita, ilmu kita, karena ilmu salah satu yang akan menjadi dasar setelah iman untuk menciptakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.